wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Yunika Komalasari selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Khairia Muslimah dan teman saya Salwa, Esi dan juga Rizky. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang produk churros delicious. Selanjutnya ada latar belakang. Churros merupakan makanan tradisional yang berasal dari Spanyol yang telah mendunia. Churros dibuat menggunakan adonan dasar seperti tepung, air, garam, dan digoreng hingga keemasan. Kemudian, churros ditaburi gula untuk menambahkan rasa manis dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Churros tidak hanya dikenal sebagai cemilan tradisional, tetapi juga menjadi bagian tren kuliner modern. Berbagai inovasi seperti saus celup yaitu coklat, matcha, dan juga tiramisu yang menjadikan churros populer di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Selain itu, tampilannya yang menarik membuat churros digemari oleh kalangan muda, terutama di era media sosial. Selanjutnya ada foto produk dan juga nama perusahaan. Nah, di sini kita nama perusahaannya yaitu Churros Delicious yang artinya itu makanan lezat. Baik, lanjut ke visi dan juga misi. Visinya kita menjadikan churros terkenal di Indonesia yang dikenal dengan inovasi rasa, kualitas premium yang digemari banyak orang dan semua kalangan masyarakat. Selanjutnya misi. Yang pertama, menyajikan churros berkualitas tinggi yang menggunakan bahan-bahan pilihan terbaik. Yang kedua, menyajikan variasi rasa dan inovasi yang sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan juga profesional. Dan yang terakhir, berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan UMKM. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Churros renyah di luar dan lembut di dalam, tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan rasa. Dengan pilihan topping dan saus seperti coklat, matcha, tiramisu. Yang kedua ada price. Menggunakan strategi harga kompetitif dengan harga promo untuk menarik pelanggan awal. Dengan paket bundling beli 8 gratis 1. Yang ketiga ada promotion. Penggunaan media sosial dengan menggunakan Instagram, WA, TikTok dengan gambar dan video yang menggugah selera. Yang kedua, melibatkan influencer untuk mencoba churros di berbagai tempat. Yang keempat ada place. Lokasi yang strategis sekitar kampus atau dijual di tempat-tempat ramai seperti bazar. Dan yang terakhir yaitu people. Konsumen yang menyukai cemilan manis. Yang kedua, produsen perlu memiliki keterampilan dalam membuat churros yang berkualitas. Yang ketiga, pelayanan yang ramah untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan analisis pasar. Yang pertama ada segmentation. Yang satu, konsumen yang suka mencoba variasi churros yang tidak hanya manis, tetapi dengan bahan yang tambahan atau topping yang lebih inovatif. Yang kedua, orang yang membutuhkan cemilan cepat dan praktis, terutama saat beraktivitas di luar ruangan atau sedang berlibur. Ada pula targeting. 1. Pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang menyukai cemilan praktis dan lezat. Yang kedua, ada fokus pada anak muda yang aktif media sosial untuk memaksimalkan promosi digital. Yang ketiga, ada pengunjung acara seperti bazar di kampus R University. Selanjutnya, ada positioning. 1. Cemilan manis yang menggugah selera dengan rasa otentik dan variasi unik. 2. Cemilan cepat, praktis, dan lezat untuk aktivitas yang padat. Yang ketiga, ada cemilan dengan harga yang terjangkau dan bisa dinikmati dengan semua kalangan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Churros memiliki rasa yang manis dan gurih serta teksturnya di luar dan lembut di dalam. Yang kedua dapat disajikan dengan berbagai topping seperti coklat, matcha, tiramisu, memberi
fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan selera konsumen yang ada. Yang ketiga, churros relatif mudah disajikan dalam berbagai bentuk dan murah di kantong dengan kualitas premium. Yang selanjutnya ada weakness. 1. Churros biasanya digoreng dan mengandung kalori cukup tinggi, terutama karena penggunaan gula dan minyak. Churros harus dimakan segera setelah digoreng, karena kalau sudah dingin, teksturnya akan jadi alot atau tidak renyah lagi. Yang ketiga ada opportunities. 1. Churros bisa dikreasikan dengan berbagai varian rasa seperti matcha, coklat, dan tiramisu. 2. Memanfaatkan bazar kuliner makanan untuk menjangkau pasar langganan baru. Yang ketiga ada penjualan melalui media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan selanjutnya ada treats. 1. Persaingan dari makanan manis lain seperti donat, pancake, dan waffle. Yang kedua ada isu kesehatan terkait konsumsi makanan gorengan, dan kadar gula yang tinggi biasanya menjadi hambatan bagi penjualan churros. Yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi margin keuntungan, terutama jika harga jual harus disesuaikan. Yang selanjutnya ada pasokan bahan baku dari churros. Yang pertama ada tepung terigu, yang kedua ada telur, yang ketiga ada mentega, yang keempat garam, yang kelima gula pasir, yang keenam vanili, 7 minyak goreng, 8 coklat batang, 9 matcha, 10 tiramisu, 11 ada stiker kemasan, 12 ada wadah saus, dan yang terakhir ada packaging. Yang terakhir adalah alat-alat untuk membuat churros, yakni mixer adonan, wajan, panci, plastik, mangkuk besar, spatula, saringan minyak, sendok, gunting, dan peluit bintang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan dari churros atau teknik produksi pembuatan churros. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, campurkan air, margarin, gula pasir, coklat, tiramisu, dan matcha. Masak sampai mendidih. Lalu, kecilkan api, masukkan tepung terigu, aduk cepat selama 3 menit. Untuk selanjutnya, aduk adonan sampai kalis dan uap panasnya hilang. Lalu, kocok telur, masukkan dalam adonan, aduk cepat sampai rata. Jika sudah, masukkan adonan dalam plastik segitiga yang digunting ujungnya. Masukkan sepuit bintang. Lalu, panaskan minyak goreng dengan api sedang. Potong adonan sepanjang kira-kira 5 cm atau sesuai keinginan, lalu goreng sampai kecoklatan atau golden brown. Angkat dan tiriskan. Ya, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan tenaga kerja. Di sini kami memiliki 2 kategori, yaitu yang pertama ada skill, yang kedua dan unskill. Untuk kategori pertama yaitu skill. Di sini kita mempunyai beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada mengolah adonan supaya mengatur tekstur, rasa, dan konsistensi adonan. Untuk yang kedua ada kontrol kualitas supaya memastikan churros matang sempurna, bentuknya bagus, dan enggak gosong. Yang ketiga ada inovasi menu. Eksperimen dengan rasa baru seperti churros ini atau yang isinya terdapat ada rasa matcha, red velvet, atau isi coklat. Ya, untuk selanjutnya ada manajemen produksi, yang dimana mengatur alur kerja agar efisiensi, mulai dari bahan baku sampai pengemasan. Ya, untuk poin yang kedua yaitu unskill. Untuk pekerjaannya yaitu pekerja yang menangani bahan baku seperti tepung, air, gula, dan bahan lainnya. Mengemas churros jadi bahan dalam bentuk yang siap jual, menjaga kebersihan area produksi, termasuk mencuci peralatan, dan menjaga area dapur tetap higienis, serta bertugas untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan. Itu termasuk ke dalam unskillnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada struktur organisasi, di mana kelompok kami dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada owner, lalu ada pemasaran, teman saya sendiri yaitu Khoiriyah,
ada produksi yaitu Salwa Putri, dan ada keuangan yaitu saya sendiri, Esi Meyangsari. Untuk M Rizky yaitu operasional. Yang selanjutnya ada kebutuhan staf. Yang pertama ada staf produksi, bertanggung jawab membuat adonan churros. Yang kedua ada staf pengelolaan, yang bertugas untuk mengelola operasional sehari-hari. Yang ketiga ada administrasi keuangan, bertugas untuk mengelola kas. Yang keempat ada staf pemasaran, yang bertugas untuk mempromosikan churros. Dan yang kelima staf kebersihan, memastikan lingkungan tetap higienis. Yang selanjutnya ada kebutuhan modal dan sumber pendanaan. Modal awal sekitar 200.000, pengeluaran bulanan untuk bahan baku dan biaya sewa jika perlu, sumber pendanaan dari modal pribadi, reseller atau investasi. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Yang pertama ada proyeksi pendapatan. Untuk harga jual 8.000, target penjualan 50 box dan pendapatan bulanan sekitar 400.000. Yang kedua ada proyeksi biaya, bahan baku sekitar 3.800, total biaya variabel sekitar 190.000. Yang terakhir ada proyeksi laba rugi, laba kotor sekitar 400.000 dikurang 190.000. Dengan penjualan stabil, usaha ini menghasilkan laba bersih sekitar 210.000 per bulan tanpa biaya operasional. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam membuat PowerPoint atau kesalahan dalam pemaparan presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.